Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Iya. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami haturkan terima kasih banyak kepada dosen pengaku mata kuliah manajemen konflik kita, yaitu Ibu Hani Suryani, SESIKOM MMCHRA, karena berkat bantuan beliau kita bisa menyusun materi ini dengan sangat baik. Perkuliahan hari ini dimulai dengan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai fenomena konflik, yaitu proses terjadinya pertentangan antara dua pihak atau lebih. Dengan poin-poin sebagai berikut, mulai dari definisi konflik, penyebab konflik, teori atau pendekatan konflik, jenis-jenis konflik, dan juga pengaruh konflik. Definisi konflik telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa konflik itu dapat berarti sebuah masalah atau pertentangan. Konflik ini merupakan konsekuensi alami atau merupakan sesuatu yang normal terjadi atau konsekuensi alami dari keberagaman dan keterbatasan sumber daya. Kenapa bisa disebut dengan konsekuensi alami dari keberagaman dan keterbatasan sumber daya? Dari keberagaman itu, manusia dengan berbagai macam latar belakangnya, lalu cara pemikirannya yang berbeda, lalu nilai-nilai yang dianggapnya berbeda, tujuannya yang berbeda, itu akan memunculkan yang namanya perbedaan kepentingan. Dan dari keterbatasan sumber daya, karena manusia kan kebutuhannya atau keinginannya banyak banget ya, gak terbatas, sementara sumber daya di dunia ini sangat-sangat terbatas. Sumber daya di situ kan termasuk waktu, lalu tenaga, lalu kayak sumber daya alam dan lain-lainnya itu sangat limited. Dan ketika manusia berlomba-lomba untuk mencukupi kebutuhan yang sama, otomatis akan menimbulkan yang namanya persaingan. Dan dari persaingan itulah yang akan menimbulkan terjadinya konflik. Ya, jadi kalau misalnya di situ ada keberagaman atau ada perbedaan kepentingan dan di situ juga ada persaingan karena keterbatasan sumber daya, di situ dipastikan akan terjadinya yang namanya konflik. Dan istilah konflik ini berasal dari kata kerja bahasa Latin yaitu confligere, artinya saling memukul, lalu diadopsi ke bahasa Inggris yaitu conflict, dan diadopsi juga ke bahasa Indonesia yaitu konflik. Konflik ini sifatnya ada dua, dia itu bisa fungsional dan dia juga bisa disfungsional. Disfungsional artinya konflik itu dia berkembang dari sesuatu yang konstruktif menjadi yang destruktif. Sesuatu yang asalnya bisa membuat inovasi baru menjadi sesuatu yang destruktif atau yang bisa menghambat kepada tujuan. Sementara konflik juga kan tadi bisa yang namanya sifatnya fungsional. Artinya dia bukannya malah jadi destruktif atau yang bakal menghambat tujuan, tapi justru malah akan menciptakan inovasi baru, menimbulkan kreativitas, dan bahkan mempererat kerjasama. Nah, maka dari itu perlu yang dinamakan keterampilan dan pengetahuan untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi. Dan cabang ilmu yang mempelajari tentang keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola konflik adalah manajemen konflik. Bahkan Alice Purcell ya. Alice Purcell mengatakan bahwa manajemen konflik ini merupakan urutan ke-7 dari 10 prioritas manajer dalam memimpin perusahaannya. Poin ke-7 itu tuh di situ masuknya ke komunikasi. Jadi di mana ada konflik pasti salah satu solusinya adalah dengan komunikasi. Nah, konflik ini secara alami dapat terjadi karena adanya kondisi objektif, atau kondisi objektif itu merupakan kondisi yang berbeda dengan di dunia nyata. Yang pertama adalah keterbatasan sumber, seperti yang tadi disinggung di awal, bahwa keterbatasan sumber daya ini akan menimbulkan yang namanya kompetisi atau bersaingan sehingga terjadinya konflik. Lalu tujuan yang berbeda, sebenarnya tujuan yang berbeda udah gak ada ya, pasti banget akan menimbulkan terjadinya konflik. Namun gimana jika tujuannya sama? Apakah mungkin akan tetap terjadi konflik? Mungkin. Karena apa, ada yang tahu? Karena tiap orang punya caranya masing-masing dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi pastilah ada gesekan atau bentrokan terhadap dua orang tersebut meskipun mereka itu punya tujuan yang sama.
Lalu ada interdependensi tugas atau saling ketergantungan tugas. Buat memahami hal ini kita ambil contoh dalam menyusun presentasi ini. Misal ada 3 orang, ada A, B, dan C. Si A dia misalnya bikin naskah, si B dia yang bikin PPT-nya, lalu si C dia sebagai presenter. Ketiga orang ini mereka saling berhubungan satu sama lain. Dan kalau misalnya di salah satu orang tersebut ada yang menghambat, karena misalnya tiap orang itu dia punya kecepatan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugas, otomatis kan salah satunya itu akan terhambat juga. Misalnya si yang bikin naskah dia belum menyelesaikan naskahnya, otomatis si tim desain kan dia gak bisa gerak, dan si presenter juga dia gak bisa mulai belajar gitu untuk mempresentasikan. Nah namun dalam interdependensi tugas ini, ketiganya itu gak bisa lari dari konflik begitu aja. Karena kalau misalnya salah satunya ada yang lari atau semuanya lepas tangan, maka semuanya akan dirugikan. Itulah yang di sini disebut sebagai konsekuensi negatif. Jadi konflik terjadi di antara pihak yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berhubungan, dan tidak bisa meninggalkan satu sama lain tanpa konsekuensi negatif. Jenis ketergantungan ini ada 3, ada ketergantungan pol, ada ketergantungan urutan, dan ada ketergantungan timbal balik. Kalau ketergantungan pol itu kayak mereka itu gak saling berhubungan dalam proses kerja, tapi saling terhubung di tujuan akhirnya. Contohnya perusahaan. Perusahaan kan tujuan akhirnya itu adalah kesuksesan perusahaan ya. Dan di perusahaan itu terdapat yang namanya bagian SDM, pemasaran, keuangan, bagian produksi. Mereka itu kan bekerjanya gak saling langsung berhubungan gitu. Tapi keempat-empatnya itu yang menentukan kesuksesan suatu organisasi. Lalu ada ketergantungan urutan. Kalau ketergantungan urutan itu kayak satu pihak, dia itu gak bakal bisa jalan tanpa pihak lain beres dulu. Jadi contohnya kayak misalnya ada perusahaan mie. Dalam memproduksi mie itu kan ada yang bagian memproduksi mie-nya, ada bagian pengemasan, lalu disimpan di gudang, dan juga yang mendistribusikan ke masyarakat gitu. Nah, si bagian pengemasan dia itu gak bisa jalan sebelum bagian yang memproduksi mie beres. Jadi ketergantungan urutan itu gitu. Dia gak bisa mulai sebelum pihak lain membereskan pekerjaannya. Lalu ada ketergantungan timbal balik. Kalau ketergantungan timbal balik itu dia saling tukar input output. Contoh gampangnya itu di rumah sakit. Kayak dokter itu dia perlu yang namanya laporan dari perawat. Sementara si perawat juga dia butuh yang namanya arahan dari dokter. Lalu bagian apoteker dia juga perlu yang namanya resep dari dokter, dan juga perlu yang namanya konfirmasi dari perawat. Jadi yang timbal balik itu disuruh saling tukar input sama output. Lalu ada diferensiasi organisasi. Simpelnya diferensiasi organisasi ini kayak tiap orang itu dia punya perannya masing-masing sesuai dengan spesialisasinya, sehingga organisasi berjalan dengan lebih efisien dan juga lebih fokus. Nah, kalau misalnya diferensiasinya tinggi, pembagian-pembagiannya itu tinggi, diperlukan koordinasi yang lebih baik juga. Makanya kunci dari diferensiasi organisasi ini adalah koordinasi agar organisasi berjalan dengan selaras. Lalu ada ambiguitas yuridiksi. Ambiguitas yuridiksi itu kayak tumpang tindih atau kayak ketidakjelasan siapa yang berwenang atau siapa yang bertanggung jawab. Contohnya adalah misal ada komplain pelanggan di media sosial. Lalu ada 2 divisi di situ, ada divisi layanan pelanggan dan juga ada divisi pemasaran. Divisi pemasaran bilang, ini tuh bagiannya layanan pelanggan. Sementara bagian layanan pelanggan bilang, ini tuh bagian dari promosi, harusnya yang handle adalah bagian pemasaran. Kalau misalnya gak jelas siapa yang berwenang di situ, siapa yang bertugas di situ, akan menimbulkan yang namanya saling menyalahkan dan juga kebingungan. Ya dalam hal ini berarti konflik. Dan ambiguitas yuridiksi ini sering terjadi pada organisasi yang baru terbentuk sehingga menimbulkan konflik. Lalu sistem imbalan yang tidak layak. Sistem imbalan yang tidak layak ini pasti banget ya memicu konflik dalam bentuk pemogokan kerja. Yang mana pemogokan kerja itu bukan hanya merugikan karyawan atau pemerintah aja, karyawan atau perusahaan aja, tapi juga merugikan pemerintah dan juga
konsumen. Kalau merugikan karyawan, artinya si karyawan tidak mendapat gaji. Kalau misalnya merugikan perusahaan, perusahaan tidak dapat berproduksi karena ya nggak ada gitu SDM-nya juga. Merugikan konsumen karena konsumen tidak bisa mendapatkan kebutuhan yang dia inginkan, dan merugikan pemerintah karena pemerintah tidak mendapatkan pajak. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penyebab konflik yang lain oleh Desi. Dipersilakan. Baik, izin melanjutkan. Jadi penyebab konflik yang selanjutnya adalah komunikasi yang tidak baik. Seperti yang sudah disinggung oleh Dewi tadi, bahwa kunci dalam menyelesaikan konflik adalah komunikasi. Artinya, jika komunikasinya juga tidak baik, artinya konflik itu malah akan berlanjut. Perilaku komunikasi yang tidak baik, distorsi, informasi yang tidak tersedia dengan bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak yang terlibat dapat memicu terjadinya suatu konflik. Kemudian ada perlakuan tidak manusiawi. Perlakuan tidak manusiawi dan melanggar HAM di masyarakat dan organisasi menimbulkan perlawanan dari pihak yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Contoh perlakuan tidak manusiawi di sini adalah contohnya seperti diskriminasi kepada orang-orang tertentu. Hal itu bisa menyebabkan konflik dan perlawanan dari orang tersebut. Kemudian ada beragam karakteristik sistem sosial. Karakteristik yang berbeda dan sering diikuti dengan pola hidup yang eksklusif satu sama lain sering menimbulkan konflik. Selanjutnya ada pribadi orang. Sifat seperti selalu curiga, egois, sombong, dan kurang dapat mengendalikan emosinya mudah untuk menyulut konflik. Nah, orang yang memiliki sifat ini tuh saat ada masalah mereka tuh misalkan konfliknya itu kecil, tapi karena mereka orangnya emosian, egois, sombong, konflik itu malah bisa menjadi besar karena sifat mereka sendiri. Kemudian ada kebutuhan. Jika kebutuhan diabaikan atau terhambat, maka bisa memicu terjadinya konflik. Hal ini dikarenakan perasaan tidak adil, ketidakseimbangan kepentingan, dan kurang komunikasi dan empati serta kebutuhan mendesak. Lalu ada perasaan dan emosi. Orang yang sangat dipengaruhi oleh perasaan dan emosinya menjadi tidak rasional saat berinteraksi dengan orang lain, yang dapat menimbulkan konflik dan menentukan perilakunya saat terlibat konflik. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang itu lebih condong mengandalkan emosinya dan bukan logikanya, konflik itu malah jadi makin rumit gitu. Jadi sebaiknya saat ada konflik kita itu harus lebih mengandalkan logika dan bukan perasaan atau emosi. Selanjutnya ada pola pikir tidak mandiri. Sederhananya, pola pikir tidak mandiri itu adalah ketika seseorang terlalu bergantung pada pendapat orang lain, sehingga saat ada konflik mereka itu akan menunggu atau meminta saran dari orang lain dan bukan menyelesaikannya sendiri. Jadi jika ada masalah yang lebih besar yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain, mereka akan kesulitan. Jadi pola pikir mandiri itu sangat penting karena akan menumbuhkan kemandirian berpikir, tanggung jawab, dan kemampuan mencari solusi tanpa ketergantungan atau tekanan dari pihak luar. Yang terakhir ada budaya konflik dan kekerasan. Budaya konflik di Indonesia terjadi karena krisis kepemimpinan. Selain itu, perubahan pola pikir, primordialisme, terkikisnya nilai tradisi, politisasi agama, kehidupan politik dan ekonomi liberal, juga lemahnya penegakan hukum dan merosotnya moral mengembangkan budaya konflik di Indonesia. Contoh budaya konflik di Indonesia itu, orang tuh sering kali kalau ada konflik itu lebih cepat ributnya dibanding nyari solusinya. Apa-apa tuh langsung dikritik, bukan dicari penyebabnya dulu. Seperti itu. Dan itu disebabkan karena krisis kepemimpinan, merosotnya nilai moral juga bisa. Nah, selanjutnya ada teori-teori dalam fenomena konflik. Yang pertama itu ada teori yang namanya dialektika Hegel. Ada yang tahu gak dialektika itu apa? Tahu. Emang bahasanya tapi keren gak sih dialektika? Ya keren. Keren banget. Jadi teori itu bilang kalau konflik itu
kalau konflik itu dia bukan sekedar masalah, tapi proses alami menuju perkembangan dan penyempurnaan. Nah, menurut si Hegel ini, jadi ya kalau misalnya teman-teman dalam suatu hubungan ya, dia banyak konflik, tenang aja, konflik itu bukan berarti hubungan kalian gagal, tapi itu merupakan suatu konsekuensi alami dari hubungan yang saling mempengaruhi, yang saling bergantung dan saling membutuhkan satu sama lain. Ya, dan bahkan kan di sini Hegel dia bilang kalau konflik itu bukan cuma masalah, tapi proses alami menuju perkembangan dan penyempurnaan. Kalau hubungan kalian banyak konflik, mungkin di depannya bakal jadi lebih sempurna. Yang mana mau aja? Gimana? Ya kan berarti manajemen konflik kurang. Dan nanti bakal ada dijelasin teori-teori yang lain bukan dari sudut pandang seperti itu saja ya. Nah, karena tadi disebutnya proses, otomatis kan ada tahap-tahapnya ya. Nah, menurut Hegel, proses konflik ini bermula dari pertentangan antara tesis. Yang pertama itu ada tesis, antitesis, dan juga sintesis. Kalau tesis itu artinya idenya atau masalahnya. Lalu yang kedua ada antitesis, artinya ide yang pertama itu belum terlalu sempurna gitu sehingga memunculkan yang namanya oposisi. Nah, sebagai hasil dari keduanya muncul pendapat ketiga yang disebut sebagai sintesis. Nah, jadi sintesis, antitesis, sama sintesis ini mengalami proses secara terus-menerus hingga ide absolut tercipta. Absolut itu merupakan sesuatu pemikiran yang murni dalam proses perkembangan diri. Dan logika yang mengatur proses perkembangan ini disebut dengan dialektika. Nah, itulah mengapa teori ini disebut dengan teori dialektika Hegel. Ya, jadi cara berpikir untuk mencapai sesuatu pemikiran yang murni itu disebut dengan dialektika. Jadi intinya si Hegel ini dia gak menganggap konflik sebagai masalah, gak menganggap konflik sebagai masalah, tapi justru proses alami menuju perkembangan dan penyempurnaan. Lalu yang kedua ada teori satyagraha. Ada yang tahu Mahatma Gandhi di sini? Nah, jadi yang mengeluarkan teori ini itu dari Mahatma Gandhi, yaitu kan tokoh dari India yang apa ya? Yang memperjuangkan semasa dijajah sama Inggris. Dan teori satyagraha ini konsepnya adalah teguh terhadap kebenaran dan menolak semua yang tidak benar. Jadi ajaran satyagraha ini dia berasal dari ajaran agama Hindu yang melarang orang menyakiti semua makhluk dan harus menghindari kekerasan. Dan prinsip utama dari teori ini adalah teori kekerasan atau ahima, kebenaran satya, pengendalian diri tapasya, dan juga cita kasih pertarungan. Jadi intinya teori satyagraha ini menyelesaikan konflik sosial atau politik tanpa kekerasan dengan mengubah hati lawan lewat kekuatan moral dan juga kebenaran. Jadi no fight lah. Jadi kan bisa diobrolkan gitu atau dengan intinya selain perang lah, selain bertumpah darah, selain bertengkar. Nah, selanjutnya ada teori psikodinamika. Selanjutnya ada teori psikodinamika. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena pertentangan dalam diri manusia antara dorongan manusia, kenyataan hidup, dan nilai moral. Menurut Sigmund Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, ide ini merupakan reservoir energi instinktif yang berisi dorongan biologi seperti dorongan hati atau impulsivus ke arah survival, seks, dan agresi. Ini tuh berdasarkan prinsip kesenangan. Yang kedua, ada ego. Ego merupakan komponen yang memanajemi konflik antara ide dan
kehidupan dunia yang sesungguhnya, yaitu lebih ke berdasarkan prinsip realitas. Kalau yang ketiga ada super ego, merupakan sistem nilai-nilai atau komponen kepribadian. Super ego ini berisi standar moral yang dipelajari dari orang tua dan masyarakat. Yang keempat ada teori pertukaran sosial, di mana teori ini digunakan oleh para peneliti untuk menganalisis dan menjelaskan proses terjadinya konflik, di mana pertukaran ini disusun berdasarkan sejumlah asumsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perilaku manusia dalam interaksi sosial merupakan aktivitas pertukaran antara imbalan dan biaya. Yang kedua, seseorang berperilaku didorong dan diarahkan oleh ketertarikan pribadi untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, dalam suatu interaksi sosial ada beberapa hal yang bisa menimbulkan konflik, yaitu keadilan, kewajaran, persamaan hak, dan kekuasaan. Intinya teori ini menekankan bahwa hubungan sosial akan bertahan jika kedua pihak saling diuntungkan. Namun jika salah satu merasa dirugikan, maka konflik ini bisa menimbulkan perpecahan di dalam menimbulkan perpecahan bukan karena perbedaan pendapat, tapi karena ketidakseimbangan dalam konflik yang ini, ketidakadilan, ketidakwajaran, ketidakpersamaan hak, dan ketidakpuasan. Yang kelima ada teori permainan. Teori ini sama halnya dengan permainan strategi antara dua pihak atau lebih. Teori ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada permainan dua orang dan banyak orang, serta permainan zero sum yang dimana satu pihak itu menang dan pihak lainnya kalah. Dan non zero sum, di mana pihak ini bisa sama-sama menang dan bisa sama-sama kalah. Menurut Joseph Polder dan Marcel Staples, teori permainan didasarkan pada 4 asumsi, antara lain: yang pertama, adanya pilihan dan imbalan bagi pemain. Yang kedua, pilihan yang tersedia untuk para pemain jumlahnya terbatas dan para pemain mengetahui apa pilihan tersebut. Yang ketiga, hasil yang berhubungan dengan gerakan tertentu dan tergantung pada tidak hanya kepada pilihan pemain, melainkan tergantung pada pilihan lawan. Yang keempat, para pemain mengetahui hasil yang berhubungan dengan setiap kombinasi pilihan dan hasil yang menarik serta mempunyai makna bagi mereka. Yang kelima, pilihan seorang pemain ditentukan oleh perhitungan hasil, yang dimana intinya teori ini menggambarkan bahwa setiap konflik atau situasi kerjasama, setiap pihak akan bertindak strategis untuk memperoleh hasil terbaik dengan tetap mempertimbangkan reaksi dan strategi pihak lain. Teori keenam ada teori kasus. Teori ini merupakan teori yang bisa digunakan untuk memahami proses terjadinya konflik. Teori ini disusun berdasarkan asumsi bahwa proses terjadinya interaksi konflik melalui fase-fase dengan pola tertentu. Dengan pola tertentu, proses konflik dalam bentuk aksi dan reaksi pihak-pihak yang terlibat konflik yang terjadi dalam fase-fase berurutan, satu fase mendahului fase lainnya. Lalu, Donald dan Chandra mengemukakan konflik antar kelompok dalam 4 fase, yaitu
fase potensi konflik, fase pertumbuhan, fase pemicu dan eskalasi, dan fase pasca konflik, di mana setiap fase ini menunjukkan peningkatan intensitas konflik dari ketegangan awal hingga kekerasan terbuka. Kemudian menuju rekonsiliasi. Pencegahan yang paling efektif dilakukan pada fase awal, sedangkan fase akhir menekankan pembangunan kembali kepercayaan dan institusi demi perdamaian berkelanjutan. Yang ketujuh, teori ruang. Teori ini dikemukakan oleh Lewin mengenai iklim organisasi pada tahun 1961 dalam bukunya yang berjudul Field Theory in Social Science, di mana teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang ada dalam ruangan kehidupan tersebut. Ruangan kehidupan ini mencakup tujuan yang ingin dicapai, hambatan yang dihadapi, serta kondisi atau syarat yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Nah, di sini ada teori sistem organisasi, yang dimana konflik dan manajemen konflik dapat dianalisis dari sudut pandang teori sistem dalam organisasi. Ada konflik ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya terjadi dalam konteks sistem organisasi. Jadi di sini dijelasin kalau konflik dalam organisasi itu bisa dilihat dari sudut pandang sistem. Artinya setiap masalah atau konflik, baik itu ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya, sebenarnya saling berhubungan satu sama lain di dalam organisasi. Kalau ada satu bagian yang bermasalah, bisa saja itu karena ada pengaruh dari bagian lain. Jadi gak bisa dilihat terpisah, semuanya nyambung gitu. Terus menurut Pak Von Bertalanffy, suatu organisme merupakan suatu sistem yang terintegrasi dari struktur-struktur dan fungsi-fungsi yang memiliki ketergantungan. Apabila organisme diganti dengan organisasi, maka akan terjadi sistem organisasi. Demikian juga apabila organisme diganti dengan perusahaan, maka akan terbentuk sistem perusahaan. Jadi setiap organisme itu sebenarnya adalah sistem yang saling terhubung. Seperti tubuh manusia, kita kan punya bagian-bagiannya kayak jantung, paru-paru, otak, terus semuanya punya fungsinya masing-masing. Tapi saling bergantung biar tubuh tuh jalan dengan baik gitu. Nah, kalau konsepnya diganti ke organisme jadi organisasi, hasilnya juga sama. Organisasi juga punya bagian-bagian kayak bagian keuangan, produksi, dan SDM yang saling bergantung gitu. Kalau bagian bermasalah, maka bagian lain juga ikut kena dampaknya. Dengan mengadopsi teori sistem dari Bertalanffy, maka diformulasikan anatomi sistem organisasi. Pola analisis sistem menggunakan sejumlah asumsi, antara lain pola pikir keseluruhan, subsistem, saling tergantung, ikatan sinergi, garis batas, sistem, tujuan sistem, daya organisasi, dan kepemimpinan. Kita masuk ke teori negosiasi muka. Teori negosiasi muka atau peace negotiation theory dikembangkan oleh Stella Timponi. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa akar konflik berdasarkan identitas pada level individual dan level budaya. Timponi ini mengemukakan bahwa budaya kolektivitas menganggap muka kelompok lebih penting daripada muka individu anggota kelompok. Di samping itu ada jarak kekuasaan atau power distance yang kecil dan besar dalam berkaitan untuk setiap budaya.
Budaya dengan jarak kekuasaan kecil percaya bahwa otoritas atau kekuasaan diperoleh serta didistribusikan secara merata dan pendapat semua orang penting. Dalam budaya dengan jarak kekuasaan besar, otoritas atau kekuasaan diwariskan. Jadi teori ini dikembangkan oleh Tommy. Kalau budaya yang sifatnya kolektivitas seperti Asia gitu, maka muka kelompok itu dianggap lebih penting daripada muka pribadi. Sedangkan budaya individualistik seperti orang Barat justru kebalikannya, lebih fokus pada menjaga muka dari sendiri daripada muka kelompok. Nah, di sini ada teori negosiasi muka. Teori ini disusun berdasarkan asumsi dan peraturannya. Yang ke-1, komunikasi dalam suatu budaya. Jadi cara kita ngomong atau cara kita ngomong gitu, cara kita menyampaikan pendapat, semuanya dipengaruhi sistem budaya, dipengaruhi sama budaya tempat kita hidup. Yang kedua itu, muka menjadi suatu masalah jika identitasnya dipertanyakan. Jadi kalau ada yang ngeremehin kita atau nyalahin kita tanpa alasan atau bikin malu di depan orang lain, itu bisa dianggap sebagai ancaman buat muka atau harga diri kita. Yang ketiga itu, perbedaan budaya individualistik versus kolektivistik serta jarak kekuasaan kecil dan besar. Budaya individualistik itu kayak orang Barat, lebih suka mandiri, fokus ke diri sendiri gitu. Kalau budaya kolektivistik itu kayak orang Asia, lebih suka kebersamaan, kerjasama, menjaga harmoni antar orang gitu. Nah, sedangkan jarak kekuasaan itu tentang gimana hubungan antara atasan dan bawahan. Ada yang bebas dan setara, dan kekuasaan besar lebih sopan pada atasan. Yang kelima itu, budaya jarak kekuasaan kecil lebih menyukai suatu kepercayaan, sedangkan budaya jarak kekuasaan besar lebih menyukai kerangka hierarki. Yang keenam yaitu perilaku juga dipengaruhi oleh varian kultural, hubungan individual, dan faktor-faktor situasional. Yang ketujuh, kompetensi dalam komunikasi interkultural. Nah, menurut Tommy, cara seseorang berkomunikasi dalam konflik dipengaruhi oleh budaya dan cara menjaga muka. Teori negosiasi muka menjelaskan bagaimana kita menjaga citra diri dan hubungan dengan orang lain saat menghadapi konflik, tergantung nilai dan budaya masing-masing. Nah, jenis konflik ini ada konflik personal dan konflik interpersonal. Yang pertama, konflik personal. Konflik ini terdiri atas konflik pendekatan harus memilih dua alternatif yang berbeda tetapi sama-sama baik kualitasnya. Yang kedua, konflik menghindari atau konflik menghindar harus memilih alternatif yang sama-sama harus dihindari. Ini konflik pendekatan ke menghindar terjadi karena seseorang mempunyai perasaan positif dan negatif terhadap sesuatu yang sama. Jadi izin melanjutkan. Konflik interpersonal adalah pertentangan, ketidaksepakatan, atau konfrontasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan tujuan, nilai, kepentingan, sifat, atau cara berkomunikasi. Jika konflik personal itu adalah konflik dari pribadi, individu, sedangkan konflik interpersonal itu konflik dari pribadi ke orang lain.
Kemudian ada konflik interest. Nah, sederhananya konflik interest ini adalah suatu kondisi yang terjadi di mana seorang pejabat politik atau pelaku sosial lebih cenderung interestnya itu ke kepentingan pribadinya dan bukan pada kepentingan dari organisasi tersebut. Sehingga konflik interest ini juga lah yang menjadi alasan kenapa terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu karena pribadi orang itu lebih mementingkan kepentingannya. Selanjutnya ada konflik realistis dan konflik non realistis. Konflik realistis terjadi karena perbedaan dan ketidaksepahaman cara pencapaian tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai. Sedangkan konflik non realistis dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Sederhananya, konflik realistis itu adalah konflik yang nyata dan ada yang dipermasalahinya. Sedangkan konflik non realistis ini lebih ke memang ada masalahnya tapi dicampuri dengan rasa tidak suka, rasa dendam, rasa benci. Ada konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif, konflik yang merusak dan meruncing perbedaan. Prosesnya tidak menyelesaikan masalah, malah membuat konflik semakin membesar seperti spiral. Sedangkan konflik konstruktif adalah konflik yang produktif dan berfokus pada penyelesaian masalah substansial. Prosesnya menggunakan komunikasi intensif, negosiasi, dan semangat give and take. Sederhananya seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa konflik destruktif ini itu konflik yang negatif pengaruhnya, sedangkan konflik konstruktif ini itu lebih positif. Selanjutnya konflik menurut bidang kehidupan. Di sini ada konflik ekonomi, lalu juga ada konflik bisnis, dan juga ada konflik politik. Sebenarnya ketiganya ini bisa terjadi, baik itu ekonomi, bisnis, sama politik bisa terjadi karena adanya tadi yang disinggung di definisi awal, karena keberagaman atau juga karena keterbatasan sumber daya. Konflik ekonomi itu kan terjadi karena perebutan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Seperti tadi kan yang dijelasin di awal kayak gitu. Lalu selain itu ada juga konflik bisnis. Konflik bisnis ini terjadi karena keinginan setiap pengusaha untuk menguasai bagian pasar seluas mungkin. Jadi intinya kayak perbedaan kepentingan lah. Lalu konflik politik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan yang sama pada jumlah yang terbatas. Ya di situ muncul yang namanya perbedaan kepentingan dan juga persaingan. Jadi untuk memahami konflik di bidang ekonomi, bisnis, dan politik, balik lagi aja ke definisi awal bahwa konflik ini merupakan suatu konsekuensi alami dari adanya keberagaman dan juga keterbatasan sumber daya. Selanjutnya ada konflik agama. Konflik agama bisa terjadi di antara dua pemeluk agama yang berbeda atau di antara pemeluk agama yang sama. Sepertinya untuk konflik agama kita sudah familiar ya, karena banyak kasus yang melibatkan tokoh-tokoh yang didasari oleh agama. Selanjutnya ada konflik sosial. Konflik sosial timbul karena masyarakat terdiri atas sejumlah kelompok sosial yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Nah ini tuh konflik yang terjadi bisa karena kasta. Seperti yang kita tahu, sosial itu memiliki kasta seperti kasta orang yang kaya, orang yang menengah, dan yang kurang gitu. Hal ini bisa menyebabkan konflik. Kemudian ada konflik budaya. Konflik budaya adalah pertentangan yang ketidaksepakatan yang terjadi akibat nilai, norma, dan kepercayaan antar kelompok-kelompok budaya yang berbeda. Karena kan budaya itu banyak dan sangat beragam. Otomatis cara berpikir, cara pandangnya juga berbeda. Di sini ada konflik dalam organisasi profesi. Konflik dalam organisasi profesi adalah situasi di mana terjadi perbedaan pandangan, kepentingan, atau nilai antar anggota dalam sebuah organisasi profesional, misalnya asosiasi guru,
perawat, dokter, dan akuntan. Yang kedua, demokrasi dan konflik. Demokrasi pasti mengandung konflik kepentingan karena tiap kelompok punya tujuan berbeda. Konflik ini seharusnya diselesaikan lewat cara demokratis seperti musyawarah, negosiasi, dan voting, bukan dengan walkout atau menolak keputusan. Yang terakhir ada pengaruh konflik. Nah, pada dasarnya konflik itu bisa menguntungkan, bisa juga merugikan, dan hal itu tergantung pada pihak-pihak yang memiliki konflik itu bagaimana mereka menyelesaikan atau menghadapi konflik tersebut. Sini ada pengaruh positif. Yang pertama adalah menciptakan perubahan. Yang kedua, membawa objek konflik ke permukaan. Maksudnya membawa objek konflik ke permukaan itu kayak konflik ini tuh awalnya tuh belum ada yang tahu karena tidak ada yang menyadari bahwa ada konflik, tapi saat seseorang ini memunculkan objek konflik, jadi mereka tuh tahu bahwa organisasi itu sebenarnya tidak aman dan ada konflik internal di dalamnya. Kemudian konflik juga bisa membuat kita memahami orang lain lebih baik, menstimulus cara berpikir yang kritis dan meningkatkan kreativitas. Lalu manajemen konflik dalam menciptakan solusi terbaik. Kalau manajemen konfliknya bagus, solusi yang dihasilkan juga akan bagus dan terbaik dari solusi-solusi yang lain. Kemudian yang keempat, konflik menciptakan revitalisasi norma. Adapun pengaruh negatifnya yaitu biaya konflik. Maksudnya di sini adalah konflik itu kan banyak beragam. Bisa aja ada konflik-konflik yang mengharuskan atau membuat kita rugi dari segi biaya. Konflik juga bisa merusak hubungan dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Kemudian bisa merusak sistem organisasi, menurunkan mutu pengambilan keputusan, kehilangan waktu kerja karena adanya konflik ini tuh waktu tuh jadi terkuras karena mengurusi konflik ini, bukan pada fokus pada pekerjaan. Lalu bisa menimbulkan sikap dan perilaku negatif. Dan yang terakhir adalah kesehatan. Dengan adanya konflik itu kan bisa membuat seseorang tuh mudah marah, stres, cemas, dan itu bisa berakibat pada kesehatan.